Oke, karena ini sudah pukul 19.35, kita mulai saja ya Pak, untuk acaranya ya Pak. Oke, silakan. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di training kali ini, di mana training kali ini itu diisi oleh Bapak Suwandi terkait pelatihan pembuatan SOP. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Karena dari tadi saya malah menjelaskan belum menanyakan kabar. Bisa jawab di chat juga nggak apa-apa, di kolom chat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Pak Suwandi, alhamdulillah baik ya. Kalau untuk teman-teman, ya alhamdulillah sehat, wah baik. Oke, siap-siap. Nah, sebelum kita memasuki acara yang utama, sekarang saya mau tanya nih. Sebenarnya kalian tahu nggak sih SOP itu apa? Bisa kalau misalnya ada yang mau menjawab lewat menyalakan mic-nya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang pingin via chat juga nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau menjawab? Pada tahu kan ya SOP itu apa? Atau masih bingung Kak, SOP itu apa sih Kak? Kayak gitu. SOP itu yang ada kuahnya itu loh, Bu. Oh iya, itu sop ya Pak ya? Sop ayam gitu-gitu ya? Oke. Bagaimana, ada yang mau menjelaskan mungkin? Sepengetahuan saya tuh SOP tuh ini loh Kak, kayak gitu. Atau apa? Pas saya baca di form pendaftaran itu Pak, itu tuh banyak sekali yang bisa menjawab. Tapi kok ini kok pada diem semua, kenapa ya? Ayo, ada yang bisa Malu-malu menjawab? anak-anak. Iya, malu-malu ya. Kalau misalnya malu bisa di chat loh, gengs. Oke Pak, karena mungkin semuanya pada penasaran nih Pak. Sebenarnya SOP apa sampai belum bisa menjawab untuk sekarang. Langsung saja kali ya Pak untuk Siap. saya berikan waktunya kepada Bapak. Kami persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita akan belajar tentang pembuatan SOP. Di sini nanti akan saya kasih materi pembanding antara SOP sama dokumentasi lainnya, karena yang saya tahu ada beberapa teman yang sekiranya itu mereka masih bingung untuk membedakan dokumentasi satu sama dokumentasi yang lainnya. Baik, langsung saja untuk pelatihan malam hari ini kita mulai. Baik, untuk materi yang akan saya berikan, yang pertama yaitu perbedaan bisnis proses, SOP, dan IK atau instruksi kerja. Kenapa materi yang pertama ini perlu saya sampaikan? Karena banyak saya temuin teman-teman baik di dunia kerja maupun yang masih magang itu mereka masih bingung atau sulit membedakan antara bisnis proses, SOP sama instruksi kerja. Mungkin dari Bu Sasa atau yang teman-teman lain ada yang tahu tentang bisnis proses enggak ya? Mungkin ada yang sudah tahu bisnis proses itu apa atau instruksi kerja itu apa? Bu Ada Sasa? yang tahu nggak teman-teman? Silakan. Sebelum saya yang menjawab mungkin. Bisnis kerja apa? Bisnis proses. Bisnis Bisnis proses. proses apa? Instruksi Oh iya, kerja itu apa? bisnis proses apa dan instruksi kerja apa? Silakan, jangan malu-malu. Kita di sini diskusi Iya, jangan malu-malu. ringan, nyantai aja, jangan terlalu tegang.
Kita di sini sama-sama belajar. Bisa jawab di chat. Bisa langsung di chat loh, gengs. Atau malah belum pernah mendengar itu? Jangan-jangan malah belum pernah mendengar itu ya? Belum tahu, Pak. Oh, malah belum tahu, Pak. Baik. Bu Sasa, tahu, pernah dengar mungkin? Jujur saya belum pernah dengar sih, Pak. Pernah dengar sih, Pak, bisnis proses. Oh iya, itu Bisa. Lydia pernah dengar. Lydia Siapa? pernah dengar nih, Pak. Lydia, Silakan. Pak. Sharing, ayo. Dulu waktu magang kalau nggak salah bisnis proses itu apa ya, alur dari suatu pekerjaan yang ada di perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk atau jasa gitu, kalau nggak salah loh. Kalau saya lupa, mungkin aku kalau salah Pak. Ya, sebuah alur gitu. Oke. Sebuah alur kerja gitu ya? Sebuah alur kerja. Oke, sebuah alur kerja. Yang lain mungkin? Jangan malu-malu, guys. Kalau salah nggak apa-apa loh. Kalau salah nggak ada dendanya kok, tenang aja. Iya, nggak bakal ada dendanya. Mungkin kalau misalnya untuk bisnis proses, menurut saya sih sama sih Pak, sama Widya. Ini saya juga cek di Google ya Pak Jujur. Tapi kalau untuk instruksi kerja itu berarti kayak instruksi dari atasan untuk karyawannya seperti itu ya Pak. Apa aja sih kegiatan yang akan atau program kerja apa yang akan dilakukan oleh karyawan itu dari atasan seperti itu kalau sepengalaman saya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung bahas saja. Jadi materi yang pertama nanti ada perbedaan bisnis proses, SOP sama instruksi kerja. Lalu ada contoh bisnis proses, SOP dan IK. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan SOP. Dan yang terakhir, penggunaan flowchart dalam pembuatan SOP. Ini nanti akan langsung saya bahas dalam materi, jadi saya nggak akan kembali lagi ke slide ini. Saya akan langsung ambil contoh presentasi dari salah satu perusahaan yang dulu saya sempat bekerja di sana. Oke, sebentar. Oke, ini merupakan slide atau bahan presentasi bisnis proses PT FSCM Manufacturing Indonesia. Ini perusahaan spare part, mana cabangnya Astra Autopart. Saya akan mengambil atau menjelaskan bisnis proses, SOP dan IK dari presentasi ini. Pemetaan proses bisnis atau bisnis proses itu menggambarkan proses-proses yang berjalan dan keterkaitan antar proses pada suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Bisnis proses ini lebih ke alur proses dari awal sampai akhir, dari proses penawaran. Kalau misalkan itu perusahaan manufaktur, dari proses penawaran, pengadaan barang, sampai produksi, sampai pengiriman, seperti itu, sampai nanti ada alur penagihan. Di bisnis proses ini alur
perusahaan dari awal sampai akhir, seperti itu sih secara garis besarnya. Isi dari bisnis proses biasanya merupakan poin-poin atau judul-judul yang ada di SOP. Proses terdiri dari beberapa aktivitas, misalnya proses pembelian terdiri dari aktivitas membuat permintaan pembelian part, menerima permintaan pembelian part, mempelajari permintaan pembelian part. Ini diagram di bawah itu merupakan SOP pembelian, yang dimana yang pertama ada permintaan pembelian dari user membuat permintaan pembelian, lalu para purchasing menerima permintaan pembelian, lalu purchasing mempelajari permintaan pembelian, selanjutnya purchasing mencari beberapa supplier dan seterusnya sampai kedatangan barang. Ini merupakan proses atau SOP pembelian. Nah, ini diagram yang menunjukkan perbedaan antara bisnis proses, SOP, instruksi kerja, dan yang terakhir adalah standar, checklist, atau form. Yang bagian pertama ini, proses pembelian, ini merupakan bagian dari bisnis proses. Setelah di breakdown, dia akan memunculkan prosedur-prosedur seperti ini. Jadi prosedur pembelian ini ada membuat permintaan pembelian, mempelajari permintaan pembelian, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya SOP itu ada namanya instruksi kerja. Kalau yang disampaikan Bu Sasa tadi, instruksi kerja kayak semacam perintah kerja, itu kurang tepat. Yang benar itu instruksi kerja itu kayak tutorial atau cara melakukan sesuatu. Misalkan nih, di sini ada contoh mencari beberapa supplier. Lalu instruksi kerjanya itu yang seperti apa? Misalkan membuka Google, lalu mengetikkan kata kunci tertentu dengan kata kunci material tertentu dan lain sebagainya. Ini merupakan cara-cara untuk melakukan sesuatu. Misalkan kalau misalkan di kita di media misalkan di situ ada instruksi kerja, misalkan di SMA, social media assistant, instruksi kerja posting feed misalkan. Pertama kita insert poster yang mau kita posting. Lalu yang kedua, urutan kedua, kita menuliskan atau mengetik keterangan yang menarik. Yang ketiga, kita juga mengetikkan tag atau hashtag yang berkaitan dengan materi yang kita posting. Itu merupakan contoh-contoh instruksi kerja yang ada di SMA. Seperti itu. Lalu di instruksi kerja itu kalau di breakdown lagi ada yang namanya form, checklist, atau standar. Biasanya di instruksi kerja misalkan kalau misalkan di kita mungkin masih belum ada, tapi kalau misalnya di perusahaan biasanya ada dalam melakukan instruksi kerja, misalkan di pabrik pembuatan, kalau yang di Astra Autopark ini kan pembuatan spare part kendaraan. Jadi biasanya di sana instruksi kerjanya itu contohnya cara menyalakan mesin. Misalkan tekan tombol power, lalu tunggu hingga 5 menit hingga mesin panas seperti itu. Lalu misalkan tekan tombol A, B, C, dan lain sebagainya. Itu merupakan instruksi kerja. Lalu ada lagi bawahnya yaitu ada form checklist. Di situ pada waktu kalian menyalakan mesin tersebut, itu biasanya ada checklist yang harus diisi. Misalkan bagaimana aktivitas mesin itu normal apa tidak, lalu kayak semacam
Kalau misalkan mesin itu ada temperatur tertentu, itu ada pencatatan yang harus dimasukkan di form checklist yang ada di mesin tersebut. Seperti itu. Jadi ini gambaran dari bisnis proses, SOP, IKA sama checklist atau form. Cara kerjanya seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin, Bu? Sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya, silakan kalau misalnya ada yang tanya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya atau memastikan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Iswandi? Atau sudah cukup jelas? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke, belum ada. Yang lainnya? Tidak ada? Tidak ada sepertinya, Pak. Ruang lingkup proses, jadi bisnis proses melingkupi atau mencakup proses input, output, awal, akhir, objektif, proses, dan objektif terukur. Jadi misalkan di proses atau SOP pembelian, di situ harus ada inputnya. Inputnya itu apa? Kebutuhan material. Lalu outputnya apa? Outputnya di situ ada pengukuran. Jadi setiap material atau bahan-bahan yang kita beli itu ada proses checkingnya. Di situ harus ada pemastian bahwa material atau bahan-bahan yang kita beli itu benar-benar baik kualitasnya. Itu disebut material oke, biasanya seperti itu. Oke, awal, akhir, seperti tadi yang saya jelaskan, aktivitas, objektif prosesnya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tepat waktu, kualitas baik, dan harga kompetitif. Objektif terukurnya on time delivery 100%, rejection rate-nya 0,5%. Jadi dalam suatu proses pastinya ada proses pengukuran. Misalkan di pembelian ini cara mengukurnya itu gimana? Yang pertama itu proses pengukurannya ada on time delivery, jadi pengirimannya itu harus 100% on time agar proses produksi bisa berjalan lancar. Kalau misalkan dari proses pengadaan atau pengiriman itu terlambat, nanti pastinya berdampak pada proses produksi. Kalau misalkan di perusahaan manufaktur. Lalu di situ ada rejection rate. Di rejection rate itu artinya barang-barang yang di reject. Ini nggak boleh lebih dari 0,5%. Ini standarnya Astra Autopart ya. Dan kemungkinan besar di perusahaan lain juga pastinya bisa sama, bisa berbeda, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Seperti itu. Ini bisnis proses. Kalau di sini mungkin kurang begitu jelas, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ini contoh bisnis proses. Sangat ribet, tapi nanti akan saya tunjukkan yang lebih mudah dipahami. Sebentar, akan saya tunjukkan. Kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Tapi kok kecil ya, Pak, ininya? Sebentar. Udah kelihatan kan? Oke, ini ya, itu kelihatan. merupakan bisnis proses atau pemetaan proses bisnis. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau tadi mungkin agak bingung membacanya. Kalau ini saya rasa lebih mudah dipahami daripada yang tadi.
Ini bisnis proses di PT Teknopros Indrajaya, tempat saya kerja dulu. Bisnis proses itu formnya macam-macam ya. Kalau yang saya pakai ini yang pertama ada nama perusahaan, lalu di kedua ini ada manual mutu. Manual mutu itu apa? Nanti kalau misalnya teman-teman belajar ISO 9001 akan tahu yang namanya manual mutu itu apa. Tentunya tidak akan saya bahas di sini. Lalu di sini ada nomor dokumen. Nomor dokumen ini penting karena kalau misalkan kalian belajar ISO 9001 pastinya akan ada yang namanya dokumen kontrol, yang dimana dokumen kontrol ini tugasnya mengontrol dokumen yang beredar di perusahaan, baik itu form, SOP, instruksi kerja, manual mutu, dan lain sebagainya. Termasuk dokumen kontrol juga mengendalikan atau mengatur tentang penomoran. Penomoran ini, nomor dokumen ini enggak sembarangan. Misalkan TIJ itu, misalkan nama perusahaannya MM itu manual mutu 1.1 itu apa, dan lain sebagainya. Ini ada instruksi kerjanya untuk pembuatan nomor ini. Lalu ada tanggal berlaku, nomor revisi, dan halaman. Oke, langsung saja. Misalkan ini, kalau yang saya contohkan ini perusahaan ini ya, kontraktor sekaligus manufaktur. Jadi prosesnya pertama-tama pelanggan menghubungi marketing, setelah itu marketing melakukan survei kepada pelanggan. Misalkan nih pelanggan ada project, lalu marketing melakukan survei ke project tersebut. Setelah survei, marketing membuat budgeting. Setelah membuat budgeting, baru marketing membuat surat penawaran. Dari membuat surat penawaran, kalau misalkan sudah di approval atau di ACC oleh pelanggan, lanjut ke penanganan order. Poin penting yang harus dipahami di proses bisnis atau bisnis proses ini, setiap kotak-kotak ini bisa dijadikan judul SOP. Ini yang harus dipahami dulu. Setiap kotak-kotak ini bisa dijadikan judul SOP. Jadi misalkan di marketing, di sini ada kotak yang namanya survei dan budgeting. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja di PT Teknopros Indrajaya ini, nanti harusnya membuat SOP, survei, dan budgeting. Nanti teman-teman juga harus membuat SOP-nya surat penawaran itu seperti apa, SOP penanganan order itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau di sini saya jelaskan lagi dari penanganan order, lanjut ke perencanaan proyek. Setelah order didapat, lanjut ke perencanaan proyek. Lalu lanjut ke perencanaan produksi. Lalu di sini ada pengendalian inventory, termasuk di dalamnya pengadaan bahan baku dan lain sebagainya. Di sini ada proses pembelian. Pengendalian inventory ini dalam artian untuk mengerjakan proyek ini dibutuhkan bahan apa aja, material apa aja, dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke pembelian, ini proses pengadaannya. Pembelian ini PIC-nya purchasing, pengendalian inventory ini PIC-nya logistik, perencanaan produksi ini PIC-nya PPIC. Lanjut ke pembelian. Pembelian ada tanda mengarah ke supplier. Jadi purchasing melakukan pembelian ke supplier. Lalu supplier melakukan pengadaan barang, pengiriman. Ini ada tanda kuning mengarah ke penerimaan material. Penerimaan material nanti masuk lagi ke pengendalian inventory. Seperti itu. Setelah pengendalian inventory, di sini ada arah panah ke perencanaan produksi, yang dimana perencanaan produksi ini akan ada tanda panah lagi ke proses produksi.
dan begitu terus sampai proses selesai, seperti itu. Proses selesainya. Sebentar, ini. Di sini ada proses produksi, lalu ada inspeksi. Inspeksi ini adalah dilakukan oleh QC. Inspeksi ini ngecek kualitas. Kalau oke, baru ke penyimpanan barang jadi. Setelah itu penyimpanan barang jadi, PIC-nya logistik. Setelah itu lanjut ke proyek, atau bisa diartikan barang-barang yang sudah ada di gudang akan dikirim ke lokasi proyek. Lokasi proyek akan dilakukan pelaksanaan proyek, akan dikirim ke pelanggan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu gambaran proses bisnis atau bisnis proses. Di sini juga ada HRD. Di sini tugas HRD kebetulan kalau di Teknopros Interjaya dulu HRD GE hanya bertugas di pengendalian dokumen atau bertugas sebagai dokumen kontrol. Di sini ada rekaman mutu. Ini kurang lebih bertugas tentang penanganan keluhan, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Jadi keluhan-keluhan pelanggan atau hasil survei kepuasan pelanggan itu semua data akan disimpan oleh HRDGE sebagai orang yang atau departemen yang bertugas untuk menjadi rekaman mutu, seperti itu. Lalu di sini ada sisi manajemen. Di manajemen ada kebijakan mutu, saran mutu, tinjauan manajemen, audit mutu internal, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ini gambaran bisnis proses. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya dengan SOP itu seperti apa. Dari sini ada yang perlu ditanyakan, silakan sebelum saya lanjut ke materi lainnya. Permisi Pak Suwandi. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Jadi saya sering sekali melihat jenis-jenis HR Pak, mungkin itu HRDP, entah itu HRM atau HRCA ataupun HRDGA Pak. Untuk HRDGA sendiri ini kepanjangannya apa dan fungsionalnya untuk apa Pak? HRDGA itu HRD kan Human Resource Development. Kalau GA itu General Affair. Jadi setiap perusahaan memang beda-beda. Ada yang HRD itu sendiri, ada HRD itu gabung jadi satu sama GA atau General Affair. Kadang juga kalau di Teknopros dulu HRD GA legal biasanya. Legal kan berkaitan sama perizinan. GA itu General Affair, berkaitan dengan sarana prasarana, termasuk di dalamnya pengelolaan gedung, perawatan mesin, perawatan gedung, sarana prasarana kendaraan misalnya, seperti itu, perawatan kendaraan. Oke Pak. Lalu Pak, untuk garis-garis kinerjanya ini Pak, itu misalnya kalau dari HRDGA itu apakah nanti bisa gitu Pak, mungkin dari ada kayak garis yang langsung aja ke situ gitu Pak, misalnya mungkin dari perencanaan proyek nanti ada kayak garis langsung ke HRDGA, tidak melangkahi yang lain-lain gitu Pak. Gimana Pak? Ini kan garis-garis panah ini kayak garis-garis kinerja gitu Pak. Alur proses ini alur proses bisnisnya Pak. Oke, baik Pak. Ini kan dari awal ini pelanggan, lalu jalan ke survei budgeting, dan terus nanti sampai proyek selesai. Karena ini yang saya contohkan kan perusahaan kontraktor sekaligus manufaktur. Jadi kemungkinan besar kalau perusahaan lain pastinya beda proses bisnisnya. Oke, baik Pak. Terima kasih baik Pak. Maaf tadi saya sempat salah paham. Oke, enggak apa-apa. Jadi kita kan di sini saya berusaha untuk ngasih gambaran ke teman-teman bentuknya bisnis proses itu seperti apa sih. Ini salah satu contoh di perusahaan manufaktur dan
kontraktor. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan di perusahaan startup pastinya beda lagi. Kalau misalnya di perusahaan manufaktur saja pastinya beda lagi juga. Karena ini yang saya kasih contoh perusahaan kontraktor yang manufaktur. Perusahaan kontraktor dan manufaktur lainnya pun bisa jadi beda sama yang saya tunjukkan, karena kembali lagi semua bisnis proses itu tergantung dari kebijakan manajemennya masing-masing. Seperti itu. Ada lagi silakan kalau misalkan mau tanya. Ada lagi dari teman-teman yang mungkin masih berusaha untuk memahami apa sih proses bisnis ini kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Pak, saya aja deh yang tanya, Pak. Silakan. Ini berarti SOP ini sebenarnya kalau misalnya di dunia kerja itu atau di dalam dunia kerja, SOP ini berarti dibuat ketika pemetaan proses bisnis sudah jadi gitu ya, Pak? Harusnya. Tapi terkadang di suatu perusahaan itu belum ada yang namanya proses bisnis seperti ini. Oh, karena yang paling sering teman-teman bahas itu SOP, tapi nggak pernah dengarkan proses bisnis itu seperti apa. Karena jarang sekali perusahaan membuat seperti ini, kecuali perusahaan-perusahaan yang besar ataupun yang benar-benar penataan bisnis prosesnya itu benar-benar ada gitu, benar-benar jelas agar mudah dipahami oleh karyawan-karyawannya. Baik, Pak. Berarti ini untuk kan tadi kata Bapak yang untuk kotak-kotak ini tuh semuanya untuk judul SOP. Nah, manajemen ini juga berarti iya ya Pak, kayak kebijakan mutu, sasaran mutu, tinjauan manajemen kayak gitu. Atau beda lagi? Kalau atau yang kebijakan mutu itu suatu dokumen, bukan dalam bentuk SOP. Sasaran mutu itu ya kayak dokumen, tinjauan manajemen dokumen bukan SOP, beda lagi itu. Berarti yang kayak survei dan budgeting terus pengembangan produk gitu-gitu aja ya Pak, proses produksi gitu. Ya, kalau yang SOP prosesnya dari marketing sampai HRD ini SOP semua. Ini harus ada SOP-nya. Sedangkan yang manajemen ini ada dokumen sendiri, dan kalau misalkan teman-teman belajar tentang ISO 9001 nanti akan lebih tahu kebijakan mutu itu seperti apa sih, saran mutu itu seperti apa, tinjauan manajemen seperti apa, audit mutu itu seperti apa. Baik Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Pak Suwandi terkait materi yang sekarang, teman-teman? Atau sudah dilanjutkan saja? Oke, lanjut ya. Lanjut, saya kembali. Oh iya, lanjut ya. Ini. Harus ganti paspor, Pak. Boleh nggak sih? Nah, ini contoh-contoh SOP. Misalkan SOP pembelian. Dari keterangan tadi, teman-teman sebelum membuat SOP, biasanya teman-teman melakukan interview terlebih dahulu. Interview ini untuk mencari atau mengumpulkan keterangan sejelas-jelasnya mengenai proses atau prosedur dalam melakukan tugas tertentu. Misalkan ini,
proses pembelian. Itu biasanya misalkan hasil dari teman-teman interview ada membuat permintaan pembelian, menerima permintaan pembelian, mempelajari permintaan pembelian, mencari beberapa supplier, membandingkan penawaran supplier, membeli supplier, membuat PO, sampai menerima kedatangan barang. Dari hasil interview ini, teman-teman akan diminta untuk membuat flowchart-nya. Kurang lebih nanti akan seperti ini bentuknya. Prosedur pembelian ada membuat SOP, yang membuat PP atau permintaan pembelian, PIC-nya siapa, itu user. Lalu ada proses menerima PP atau menerima permintaan pembelian, PIC-nya purchasing. Proses selanjutnya mempelajari permintaan pembelian, PIC-nya purchasing hingga sampai selesai. Nanti akan saya jelaskan makna-makna dari kotak-kotak ini. Ini kok ada segi 4 dan lain sebagainya. Nah, ini bukan contoh SOP, di mana pada waktu awal-awal SOP itu harus ada namanya mulai, dan mulai ini bentuknya seperti ini. Lalu yang kotak ini namanya atau pekerjaan yang harus dilakukan. Yang bentuknya seperti ini dokumen, dan bentuknya yang seperti ini namanya kalau misalkan ada sesuatu yang harus ada pilihan. Jadi kalau saya bacanya dari mulai, ini user membuat PR atau purchase request atau yang tadi PP atau permintaan pembelian, lalu purchasing terima PP, selanjutnya purchasing memeriksa PP itu tadi, selanjutnya purchasing melakukan atau purchasing ngecek PP-nya ini sudah lengkap atau enggak, seperti itu. Kalau sudah lengkap lanjut ke nomor 5. Kalau misalnya belum lengkap, dia akan kembali atau lanjut ke nomor 4 atau dikembalikan ke user, seperti itu. Ini proses pembacaan atau cara bacanya diagram SOP. Lalu yang kalau misalnya ada yang bentuknya seperti ini artinya dia SOP-nya tersebut nge-link sama SOP lainnya, seperti itu. Ini akan saya jelaskan nanti lebih detail. Nah, dari diagram tadi atau flowchart tadi, ada dokumen seperti ini. Yang atas isinya PIC-nya, lalu yang bagian bawah ini diisi aktivitas. Yang bentuknya seperti ini, namanya dokumen. Ini option, lalu ini SOP lain, dan ini lanjut ke aktivitas. Atau biasanya SOP itu berlanjut. Berlanjut dalam artian kalau misalkan dalam suatu dokumen nggak cukup, itu akan dilanjutkan ke dokumen lainnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail contohnya. Oke. Nah, ini contoh SOP-nya. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Sebentar, saya izin rehat sebentar. Mohon ditunggu ya. Iya. Iya, Pak. Sambil mungkin teman-teman baca dulu SOP-nya seperti apa. Oh, ya. Baik, Pak.
Oke, lanjut ya. Oke, ini merupakan contoh SOP rekrutmen karyawan di PT FSCM Manufaktur Indonesia. Bagian atas di sini ada logo sama nama perusahaan. Lalu ini judul SOP-nya. Di sini ada kolom persetujuannya, disetujui oleh siapa, dibuat oleh siapa. Ini ada standar. Kalau standar ini acuannya yang dipakai itu apa? Karena yang dipakai kemarin ISO 9001/2000, maka di sini tertulis FSCM 9001/2000 halaman. Jadi di SOP ini ada berapa halaman? Kalau misalkan satu ya satu dari satu. Revisi di sini diisi SOP ini ada berapa kali revisi? Ada revisi ke berapa? Lalu yang selanjutnya tanggal efektif. Jadi SOP ini tanggal efektifnya per kapan? Di sini ada tanggal revisi. SOP ini kalau misalkan ada revisi, direvisi per tanggal berapa. Di sini ada nomor dokumen. Kalau tadi nomor dokumennya kan sebagai contoh, tadi yang TIJ dan lain sebagainya. Ini nomor dokumennya di bawah. Jadi untuk pengaturan tata letak informasi dokumen ini bisa diubah berdasarkan kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Lalu di sini kita pasti akan melihat tombol start atau kata-kata start. Di sini cara bacanya ada start, lalu proses selanjutnya PIC-nya, Department Head atau Kepala Departemen membuat manpower planning. Lalu selanjutnya SPV membuat permintaan manpower. Di sini yang kolom atas PIC, yang kotak di tengah ini kegiatan yang dilakukan, lalu yang di bawahnya ini dokumennya. Seperti yang tadi saya jelaskan, sebentar. Nah ini yang paling atas PIC, lalu di sini ada aktivitasnya, lalu yang bentuknya seperti ini dokumen terkait. Lalu di sini ada proses yang kedua, HRD menerima dan mengklarifikasi permintaan manpower. Di sini formnya form permintaan tenaga kerja. Lalu proses ketiga outsourcing, iya atau tidak. Jadi untuk flowchart-nya seperti ini. Lalu di sini ada kolom keterangannya untuk memudahkan semua karyawan untuk memahami dari flowchart. Kadang karyawan itu lebih mudah membaca flowchart, ada juga yang lebih mudah membaca keterangan yang ada di sini. Seperti itu. Fungsi atau poin penting dalam pembuatan SOP itu tidak perlu terlalu lengkap, yang penting mudah dipahami. Terkadang di satu perusahaan hanya membuat flowchart-nya aja tanpa ada keterangan seperti ini. Kadang ada juga yang pernah saya temui itu hanya membuat keterangan seperti ini tanpa ada flowchart-nya. Seperti itu. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Di sini ada tujuan. Tujuan dari SOP ini mendapatkan calon karyawan sesuai kebutuhan baik jumlah, waktu maupun kompetensinya. Lalu yang selanjutnya ruang lingkupnya semua departemen di FSCM Plan 4. Prosedurnya yang pertama, supervisor mengajukan permintaan manpower dengan mengisi form permintaan tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja secara lengkap. Ini yang nomor 1. Ada tanda seperti ini, lingkaran, terus ada angka 1-nya. Ini berarti keterangannya di nomor 1 ini. Lalu yang nomor 2, berdasarkan permintaan manpower, data manpower planning, serta bank data pelamar,
Kepala Departemen HRD melakukan klarifikasi dengan user untuk selanjutnya memproses sesuai permintaan user. Nomor 2 ini. Lalu yang poin ketiga, untuk permintaan manpower yang berstatus karyawan tetap, PT FSCM lihat poin nomor 4. Tetapi untuk permintaan karyawan outsourcing, lihat poin nomor 9. Jadi di SOP ini bisa langsung lompat-lompat dalam artian nggak harus urut. Jadi seperti ini. Kalau ada opsi bisa lompat ke nomor berapa seperti itu. Poin untuk permintaan nomor 3, untuk permintaan manpower yang berstatus karyawan tetap PT FSCM lihat poin nomor 4. Oke, nomor 3 ini. Jadi kalau di sini kan ada opsi nih. Kalau ada opsi berarti bentuknya atau flowchart yang dipakai seperti ini. Ini merupakan kalau misalkan ada opsi harus pakai seperti ini, yang bentuknya seperti ini. Tetapi untuk permintaan karyawan outsourcing lihat nomor 9. Oke. Kalau misalnya nomor 9, di sini ada proses PIC-nya outsourcing. Supervising outsourcing menerima dan klarifikasi form permintaan tenaga kerja, lalu supervisor outsourcing menyediakan calon untuk diseleksi oleh user. Silakan Pak Agung, kalau mau ada yang ditanyakan. Permisi Pak. Ya. Saya melihat di sini kan ada beberapa pihak Pak, ada dari user, terus juga HRD dan juga outsourcing. Ya. Nah, itu tentunya dalam membuat ini, si pembuat ini pastinya kan melihat mungkin job desk ataupun alur kerja dari tiap-tiap divisi gitu Pak. Nah, itu nantinya pembuatannya itu dilakukan dari tiap-tiap perwakilan 3 pihak ini, atau mungkin HRD-nya sendiri gitu Pak yang menganalisis sendiri gitu, membuat diagramnya ini. Membuat SOP ya? Iya, keseluruhan yang sudah ditampilkan ini. Oke, jadi proses pembuatan SOP ini sebagian perusahaan dia akan menyerahkan pembuatan SOP ke HRD. Tapi untuk yang sebenarnya SOP ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing departemen. Seperti itu. Jadi kadang di perusahaan tertentu itu semua beban dibebankan oleh ke HRD untuk pembuatan SOP. Jadi kalau misalkan ada kebijakan seperti itu, otomatis HRD harus melakukan interview terlebih dahulu kepada masing-masing departemen. Karena HRD kan bukan orang yang melakukan pekerjaan sehari-hari di departemen tersebut. Jadi kalau misalkan dari pimpinan perusahaan meminta HRD untuk handle pembuatan SOP, jadi HRD harus melakukan interview dulu. Setelah interview baru akan disusun pembuatan SOP-nya. Seperti itu. Tentunya setelah pembuatan SOP tersebut harus ada cross check lagi kepada manajer departemen terkait, apa benar seperti ini alurnya. Seperti itu sih. Oke Pak. Lalu dalam pembuatan SOP ini kan tadi Bapak berkata tadi ada mewawancarai juga gitu Pak. Ya. Bisa tidak Pak ya, mungkin wawancara ini dilakukan sekaligus juga dengan wawancara anajab gitu Pak? Gimana? Untuk anajab. Wawancara dilakukan juga mungkin sekaligus untuk anajab, jadi ketika mungkin wawancara untuk kebutuhan anajab sekalian diwawancarai juga untuk membuat SOP ini gitu. Oke, untuk proses analisa jabatan sendiri kan beda Pak. Jadi kalau misalkan SOP ini hanya lebih ke alurnya, kalau misalkan analisa jabatan lebih ke ininya, analisa jabatannya lebih ke posisi tertentunya.
Sedangkan kalau misalkan SOP ini kan bisa istilahnya bisa beberapa PIC, nggak jabatan tertentu aja. Kalau untuk prosesnya sendiri, biasanya dari pemetaan bisnis proses, lanjut ke SOP, baru itu biasanya akan ada tahap analisa jabatan. Kalau misalkan di perusahaan baru ya, kalau misalkan perusahaan lama, biasanya itu sudah ada. Seperti itu. Baik, Karena Pak. Terima kasih tahap banyak. antara interview prosedur sama analisa jabatan itu beda. Baik, Pak. Bisa dimengerti, Pak. Pertanyaannya pun beda kan, karena kalau SOP ini secara general, dia alurnya seperti apa, dari si A lanjut ke si B dan lain sebagainya. Kalau misalkan analisa jabatan kan lebih ke ringkasan nih dari SOP yang ada, si A ini tugasnya apa aja sih, seperti itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Perkenalkan nama saya Nirvo. Nah, di sini kan tiap bagian itu kan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi beda-beda kotaknya. Misalnya yang bagian outsourcing itu beda dengan kotaknya dengan yang bagian di atas, atau beda kotaknya dengan yang bagian dokumen. Nah, pertanyaan saya itu bentuk-bentuk kotaknya itu memang bentuk kotak standarisasi, atau tiap perusahaan saja itu beda-beda gitu. Terima kasih, Pak. oke. Ini standar. Jadi untuk pembuatan SOP bentuknya ya memang seperti itu standarnya, guna untuk memudahkan karyawan untuk memahami SOP tersebut sih. Misalkan jadi seperti ini. Bentar. Nah, ini standarnya atau diagram yang sering dipakai dalam SOP, bentuknya seperti ini. Ini yang namanya, kalau seperti ini yang bagian atas PIC, aktivitas, dokumen, option. Ini yang berhubungan sama SOP lain, ini lanjut ke aktivitas, seperti itu. Ini yang lebih sering dipakai. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang bentuknya seperti ini. Kita Nah, ini kan standarnya flowchart, ada kotak seperti ini dan lain sebagainya. Kalau ini kan sudah ada sebenarnya, ini standar internasional. Kalau teman-teman buka di Excel ini sudah ada semua. Ini pun ada fungsinya masing-masing kalau seperti ini. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini untuk database. Kalau misalkan teman-teman IT di SOP-nya biasanya ada yang bentuknya seperti ini. Ini artinya database karyawan. Bukan database karyawan. Database bisa database karyawan, database dan lain sebagainya. Itu. Jadi masing-masing flowchart itu ada fungsinya sendiri-sendiri, tapi yang lebih sering dipakai ya seperti ini aja. Kalau database ini juga cukup sering, khususnya di departemen IT. Dan itu berlaku secara internasional, karena sudah dipatenkan di sini semua flowchart-nya. Oke, di sini ada start, jangan lupa nanti di akhir pasti ada N-nya. Lalu di sini kan ada kolom A, bukan, lingkaran dengan tanda A. Ini seperti yang disampaikan di sini tadi. Nah, kalau ada lingkaran dengan
Ini berarti lanjut ke aktivitas selanjutnya. Atau bisa dikatakan bersambung lah seperti itu. Kalau di sini ada A, lingkaran dengan huruf A, berarti ini bacanya ini akan bersambung ke sini. Seperti itu. Kenapa nggak digabung aja? Kadang dalam pembuatan SOP ini kita akan terbentur sama keterbatasan letak atau keterbatasan kertas dan lain sebagainya. Kalau misalkan nggak cukup, ya kita cari gimana caranya ditempatkan di lokasi yang mudah dipahami. Kalau ini kan digabung jadi satu nih, jadi satu lembar lah istilahnya. Terkadang juga bisa A ini muncul di lembar berikutnya, seperti itu. Lalu B, ini koneksinya ke sini B, dan lain sebagainya. Kalau saya membaca dari SOP ini, jadi untuk alur proses rekrutmennya dari masing-masing user, biasanya semua departemen itu membuat manpower planning. Dari manpower planning itu mereka bisa merencanakan, misalkan tahun ini butuh manpower apa aja, atau pekerjaan atau pekerja dengan posisi apa aja. Lalu di sini maksudnya bank data pelamar. Di HRD biasanya punya data bank data. Jadi bank data ini bisa diartikan orang-orang yang sudah pernah melamar tapi belum ada proses seleksi. Ini masuk di bank data. Lalu menerima dan proses selanjutnya HRD menerima form permintaan kerja. Dia akan HRD tersebut akan menseleksi dari form tersebut, ngecek kelengkapan formnya dan lain sebagainya. Kalau outsourcing dia lanjut ke 9, kalau misalnya tidak, dia akan melakukan proses seleksi bersama user. Seleksi ini datanya dari mana? Ya dari bank data ini. Ini seleksi psikotes, tes kesehatan, dengan dokumen lampirannya hasil tes. Dari hasil tes dicek lagi lulus tes atau tidak. Kalau tidak, kembali lagi ke proses nomor 4. Kalau lulus, HRD melengkapi data calon karyawan, penjelasan peraturan perusahaan, dan lain sebagainya. Ini lebih ke proses serah terima karyawan ke user. Begitu. Dari SOP ini sudah jelas atau ada yang ditanyakan, silakan. Tentang item-itemnya, dari logo, judul, orang yang menyetujui, orang yang membuat, nomor dokumen, tujuan, ruang lingkup, prosedur, ini PIC-nya, ini ini nama-nama departemennya. Untuk PIC-nya di sini, ditulis di sini. Silakan kalau misalnya ada yang tanya perihal SOP. Saya Oh iya, iya, Kak Sisa dulu. Silakan. Tantin dulu aja nggak apa-apa, Tin. Oke, makasih Kak. Pak, di sini saya izin bertanya ya terkait SOP. Siapa ini namanya? Kan ada beberapa departemen yang ada job desk baru, akhirnya ada anaja baru, yang otomatis ada SOP baru gitu. Nah, kalau semisal kita ingin memperbaiki SOP-nya departemen kita, itu haruskah formatnya mirip dengan yang Bapak contohkan seperti ini, termasuk flowchart-nya, alur-alurnya, atau bagaimana, Pak? Kembali lagi, setiap perusahaan itu bisa saja berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang mereka hanya nulis atau membuat flowchart-nya aja, ada yang membuat prosedurnya aja tanpa ada flowchart. Pada intinya, tujuan utama kita membuat SOP itu agar karyawan
mudah memahami prosedur yang ada di perusahaan kita. Itu poin penting yang harus bisa dikatakan harus dicamkan oleh orang-orang yang membuat SOP. Kalau misalkan teman-teman atau karyawan kita itu lebih mudah hanya tulisan aja, ya nggak apa-apa, kita buat tulisan aja yang seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman dirasa lebih mudah memahami pakai flowchart, ya kita buat flowchart. Kalau misalkan ada sebagian yang mudah memahami pakai kata-kata, ada sebagian yang pakai flowchart, ya kita buat dua-duanya. Semua tergantung dari perusahaan, kebijakan perusahaan masing-masing. Intinya gimana caranya karyawan memahami dari SOP itu. Tujuan utamanya agar karyawan mudah memahami SOP. Kalau misalkan dibuat terlalu rumit, tentunya akan menyulitkan karyawan juga. Kalau misalkan dirasa cukup hanya keterangan seperti ini, ya enggak apa-apa, itu bisa dikatakan SOP juga. Kalau misalnya hanya flowchart saja, is okay, nggak ada masalah, nggak ada ketentuan khusus SOP itu harus ada flowchart, harus ada keterangan, itu nggak ada. Semua kembali lagi kebijakan perusahaan masing-masing. Dan teman-teman lebih mudah memahami yang mana, itu aja. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan tadi yang mau tanya. Saya tadi mau pertanyaannya sama kayak Tantin sih Pak. Jadi sudah. Iya. Yang lain silakan. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ini mumpung Pak Suwandi di sini loh. Ternyata banyak sekali yang pelajaran baru yang kita temukan di sini. Kalau misalnya malu bisa di chat ya. Dari sini teman-teman udah ada gambaran ya. Kalau misalkan bisnis proses itu seperti apa, SOP seperti apa, nanti akan lanjut ke instruksi kerja. Jadi kalau bisnis proses lebih ke general secara keseluruhan, jalannya bisnis di perusahaan tersebut itu seperti apa sih, gambarannya seperti apa, itu bisnis proses. Kalau SOP ini lebih ke prosedur di masing-masing departemen itu seperti apa cara operasionalnya. Gitu. Silakan yang mau tanya. Ya, sepertinya dilanjut saja Pak. Oke, dilanjut. Oke, kita akan lanjut ke instruksi kerja. Nah, melanjutkan, ini merupakan contoh instruksi kerja. Formnya kurang lebih seperti ini dan kembali lagi bisa beda masing-masing perusahaan, tapi yang saya gambarkan ini yang sesuai standar di perusahaan Teknopros Indrajaya dan kemungkinan besar berbeda dengan perusahaan lain. Ini instruksi kerja, di headernya ada logo, ada nama perusahaan, ini jenis atau nama dokumennya, ini nama instruksi kerjanya, ini nomor dokumennya, WI itu work instruction atau instruksi kerja, MK itu kode departemennya, kalau MK kalau di sini marketing, 01 kalau di sini berarti dia mengacu SOP marketing yang nomor 1, lalu yang 01 selanjutnya dia baru nomornya WI atau nomor instruksi kerjanya marketing,
yang mengacu di SOP nomor 1 itu seperti apa. Revisi itu revisi keberapa, tanggal efektif, halaman keberapa dari berapa. Pertama, referensinya pasti SOP pembuatan surat penawaran. Ini artinya instruksi kerja ini mengacu pada SOP yang mana, seperti itu. Tahap selanjutnya, ini kedua, instruksi kerja. Sesuai judulnya, instruksi kerja pembuatan surat penawaran. Pertama, nomor penawaran diisi sesuai nomor urutnya, abjad per bulan, marketing, TIJ, kode customer, koma 2009. Contohnya seperti ini. Ini cara-cara membuat surat penawaran, kurang lebih seperti itu. Instruksi kedua, untuk abjad per bulan, contoh Januari A, Februari B, dan lain sebagainya. Untuk isi penawaran meliputi item barang yang ditawarkan, kuantiti, harga, termin pembayaran, harga yang ditawarkan, termasuk dan belum termasuk apa saja, delivery, fabrikasi, garansi, dan validasi. Penawaran PPN di-print dengan menggunakan kertas, skop, dengan setting sekian. Penawaran yang disampaikan ke customer dibuat format dalam bentuk PDF. Jika ada revisi penawaran, maka nomor diberi kode 01, strip 1 untuk revisi pertama, strip 2 untuk revisi kedua, dan seterusnya. Hard copy penawaran PPN disediakan ke admin pajak. Ketiga, catatan revisi. Jadi di instruksi kerja ini, kalau misalnya ada revisi ditulis di sini. Misalnya ada revisi pertama, nomor 1 ini revisi pertama, tanggal berapa, alasan revisi, misalkan ada perubahan cara penentuan nomor penawaran, misalkan ditulis di sini, perubahan ketentuan nomor penawaran, seperti itu. Di sini dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa. Jadi instruksi kerja ini kayak tutorialnya, misalkan seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misal di SMA sendiri cara di sini misalkan instruksi kerja, lalu di sini ditulis cara memposting feed, di IG misalnya. Referensinya dia mengacu di SOP yang mana, tulis di sini. Misalkan di sini instruksi yang pertama, pastinya kan kita kan tekan tombol plus atau apa itu namanya, saya lupa. Intinya kita pertama insert gambar atau poster yang akan diposting. Lalu di sini bisa diberikan lampiran gambarnya. Kalau misalnya mau insert gambar itu tekan tombol apa? Biasanya kan ada tombol plus itu. Bisa dimasukkan di sini. Lalu instruksi yang kedua, setelah kita masukkan gambar, kita memberikan keterangan. Atau caption yang menarik tentang postingan atau tentang poster yang akan diposting misalnya. Lalu tahap ketiga apa? Memberikan hashtag yang berhubungan dengan poster yang akan diposting. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh-contoh instruksi kerja atau bentuk instruksi kerja itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini lebih detail dari SOP. Kalau SOP tadi hanya alurnya saja. Kalau
instruksi kerja ini lebih ke cara ngerjainnya itu seperti apa sih? Gitu. Dari sini ada yang tanyakan, silakan. Ya, ayo ada yang mau bertanya? Pak, permisi Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk instruksinya ini, tapi bukannya tadi di SOP juga ada penjelasan yang mungkin hampir serupa Pak? Yang tadi di sebelah kanan 1 sampai 10 itu Pak. Ini? Ya Pak. Ini lebih ke, kalau ini kan prosedurnya, alur kerjanya. Kalau IKA, ini cara ngelakuinnya. Misalkan nih, misalkan di sini saya jelaskan lagi. Kalau di sini, kalau di SOP rekrutmen ini, IKA-nya itu apa aja sih? Kayak di sini. Di sini kan ada form permintaan tenaga kerja. Di sini harusnya nanti ada muncul IKA atau instruksi kerja cara mengisi form permintaan tenaga kerja. Seperti itu. Jadi di sini akan ada muncul cara mengisi form permintaan tenaga kerja. Referensinya apa? Referensinya ditulis di sini SOP rekrutmen karyawan misalkan. Lalu di sini akan dijelaskan lagi instruksi kerjanya. Pertama, cara ngisi form permintaan tenaga kerja itu apa aja sih? Apa yang harus diisi? Cara ngisinya gimana? Ini akan dijelaskan di instruksi kerjanya. Dari sini udah dapat gambaran kah? Paham Pak. Baik. Berarti di setiap mungkin kotak-kotak yang seperti ada lengkungan ini dijelaskan gitu Pak ya, langkah-langkahnya gimana gitu. Iya, lebih detail. Jadi Detailnya. perbandingannya antara bisnis proses, SOP sama instruksi kerja itu teman-teman saya rasa udah dapat gambaran sih. Kalau bisnis proses itu seperti apa, SOP itu seperti apa. Baik, Oke, lanjut lagi ke instruksi kerja. Ada yang tanya lagi? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya yang mau bertanya deh Pak. Untuk instruksi kerja itu biasanya yang membuat itu siapa ya Pak? Apakah leader dari departemennya itu atau bagaimana kalau di perusahaan Pak? Atau HRD? Intinya yang bikin atau yang membuat dokumentasi itu harusnya orang yang melakukan. Itu poinnya. Tapi terkadang memang manajemen itu nyerahin semua ke HRD. Padahal kan HRD bisa dibilang sebenarnya nggak tahu cara ngisinya itu seperti apa. Jadi tetap harus melakukan interview itu tadi. Padahal kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan itu dilakukan oleh HRD malah buang-buang waktu sebenarnya. Karena kan kita harus ada proses interview, kita harus proses nyocokin atau minta approval ke manajer departemen terkait, benar nggak seperti ini, kayak gitu sih. Padahal kalau misalkan dari manajernya sendiri yang buat atau departemennya sendiri yang buat, pastinya mereka lebih ini sih, lebih valid lah datanya, karena mereka sendiri kan setiap hari ngerjain. Oke, baik Bapak. Cukup jelas Pak. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Pas Kak. Silakan kalau mau ada tanya. Oke. Tadi ada yang bersuara bilang pas atau apa ya? Bilang pas Kak. Oh, oke. Ternyata benar pendengaran saya.
Oh iya Pak, ini untuk kan di instruksi kerja itu kan di paling bawah itu kan ada apa sih kayak evaluasi atau apa ya kalau nggak salah. Revisi. Nah ini catatan revisi. Nah ini biasanya ya seperti yang tadi dibicarakan oleh Bapak diisi oleh yang mengerjakan seperti itu atau dari departemennya. Dan ini berlaku untuk setiap anggota, satu anggota saja atau semua departemen tersebut. Kembali lagi kan di sini ada dibuat oleh siapa. Jadi yang buat kalau di sini kan kalau yang di PT Teknopros ini kebetulan yang buat itu adalah masing-masing departemen. Kalau misalkan IKA ini IKA ini kan tadinya perihal ini pembuatan penawaran nih. Yang buat staff marketingnya. Jadi kalau misalkan dari staff marketing ada perubahan baru, misalkan cara penentuan nomor ini misalkan, ya dia akan melakukan revisi di sini. Dia akan menerbitkan lagi instruksi kerja ini, revisinya tulis 1 di sini. Tanggal efektifnya misalkan tahun 2020 misalkan. Oke, sebentar. Nomor dokumennya tetap sama, revisinya 1, tanggal efektifnya 2020, tadi kan awalnya 2019. Sekarang di sini ada perubahan, lalu di sini nomor 1 revisi ke 1, tanggalnya misalkan direvisi tanggal 15 sama-sama. Kurang kecil. Alasan revisinya ditulis di sini. Soalnya ada misalkan seperti itu. Setelah membuat ini akan dicetak ulang, lalu akan ditandatangan ulang, tanggalnya pastinya berubah menyesuaikan yang baru, lalu ini akan berubah juga tanggalnya. Setelah ditandatangani lengkap, ini akan diserahkan ke dokumen kontrol. Nah, setelah itu dokumen kontrol mencatat perubahannya itu apa. Setelah dicatat akan dilakukan penyebaran oleh dokumen kontrol ke departemen terkait, seperti itu. Departemen terkaitnya itu siapa saja, kita lihat di sini, diserahkan ke admin pajak. Berarti perubahan ini atau perubahan instruksi kerja ini akan diberikan kopinya kepada orang-orang pajak atau admin pajak, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi setelah penjelasan tambahan dari Pak Aswandi, ada muncul-muncul pertanyaan baru seperti itu yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita sekarang. Silakan kalau mau bertanya. Sepertinya sudah cukup jelas sih Pak. Nah, jelas. Insya Allah lanjut. Iya. Ya lanjut. Baik, lanjut untuk saja. Materinya sendiri sebenarnya udah habis karena saya udah jelaskan perbedaan antara bisnis proses kurang lebih seperti ini. Ini kan tadi ada surat penawaran, tadi SOP-nya tentang surat penawaran. Bentuknya saya ulangi lagi, bentuknya bisnis proses itu seperti ini kurang lebih, dan ini masing-masing perusahaan pastinya berbeda. Bisnis proses ini menggambarkan proses dari awal, yaitu dari pelanggan sampai masuk kembali lagi ke pelanggan. Setelah itu ada proses survei kepuasan pelanggan, ada misalnya ada proses penanganan keluhan, ada pencatatan rekaman mutu dan lain sebagainya. Ini gambaran dari bisnis proses.
yang secara general, gambaran proses bisnis di perusahaan tersebut itu seperti apa sih? Ya, ini gambarannya. Dan kotak-kotak seperti ini biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, ini judul-judul SOP. Makanya tadi di sini kan ada SOP belum ada, itu beda perusahaan. Iya, beda perusahaan, Pak. Ya, ini harusnya ada SOP surat penawaran yang ada di. Baik, Pak. Lalu tentunya SOP seperti ini lebih ke prosedur atau cara-cara alur proses rekrutmen itu seperti apa. Jadi kalau SOP menggambarkan alurnya, alur dari permintaan tenaga kerja, proses pengadaan tenaga kerja, interview dan lain sebagainya. Lalu yang namanya instruksi kerja itu bukan menginstruksikan seseorang untuk kerja, tapi instruksi kerja itu lebih ke cara melakukan pekerjaan itu seperti apa sih. Oke, dari saya cukup. Saya rasa judul pelatihan kita pembuatan SOP, tapi saya rasa teman-teman kalau misalnya saya jelaskan SOP nanti akan bingung kalau misalkan di perusahaan ada IK atau bisnis proses. Makanya tadi saya berinisiatif untuk menggabungkan ketiga materi tersebut biar teman-teman ada gambaran perihal bisnis proses SOP maupun IK. Itu aja dari saya. Oke. Belum saya akhiri, mungkin baiklah Pak lagi, Suwandi. Oh iya, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Oke, sebenarnya sudah cukup jelas ya teman-teman. Apalagi jujur Pak, ini pelajaran yang apa ya namanya, yang baru bagi kami karena selama ini kan kita cuma dengarnya dari SOP terusan instruksi kerja kayak gitu, tetapi ternyata ada beberapa jenisnya dan ternyata beda juga gitu antara bisnis proses, standar operasional prosedur, dan instruksi kerja. Jadi kalau misalnya diruntut tuh bisnis proses itu adalah proses secara general pada perusahaan itu gitu ya Pak ya? Yeah. Proses dari awal sampai akhir. Lalu standar operasional prosedur ini adalah alur kerjanya untuk melakukan sebuah proses gitu secara operasional, dan selanjutnya di instruksi kerja sendiri adalah tutorial kerja yang harus kita atau lakukan kayak gitu secara berarti lebih kecilnya lagi kayak gitu. Nah, mungkin ada setelah saya sampaikan intinya ini sebelum ditutup juga. Oh ya Pak, ini kita foto bersama dulu ya. Jadi teman-teman bisa on cam karena dari tadi saya lihat yang nonton kalau nggak saya ya Pak Suwandi gitu ya. Jadi biar kita meramaikan dong, masa cuman kita berdua aja kayak gitu. Nah, sebelum itu saya mau bertanya lagi, memastikan apakah teman-teman ada pertanyaan? Alhamdulillah cukup jelas, Kak. Oke, terima kasih Tantin atas tanggapannya. Yang lainnya? Insya Allah cukup jelas. Oke, alhamdulillah Pak Suwandi ternyata sudah cukup jelas. Sebenarnya ini ya, nggak pada bingung kan ya, ini kok tiba-tiba ada apa ini, kok ada pelatihan pembuatan SOP itu buat apa gitu. Jadi kalau misalnya di dunia kerja itu kita tuh pasti bakalan bertemu ketiga hal ini sih teman-teman. Jadi biar membiasakan diri meskipun kita masih kuliah atau belum, kalau misalnya baru lulus ya gimana kayak gitu, gimana caranya kita bisa apa ya namanya familiar gitu dengan ketiga ini. Oke, baiklah, benar-benar udah nggak ada ya. Jadi kita sebelum kita akhiri mungkin on cam semua karena nanti akan saya foto. Pak Suwandi mohon maaf, share screen-nya mungkin dimatiin Pak. Bisa ya Pak? Bentar. Semuanya on cam ya guys.
Wow, ya, yang cantik dandannya. Oke. Ini yang on cam cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang lainnya udah on cam nih. Saya tunggu loh ini sampai 9. Ada lagi? Jangan malu-malu ya. Oke, saya foto. 1, 2, 3. Oke. Kok. Nah, oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya kali ini. Semoga bermanfaat ya materi kita kali ini. Terima kasih Pak Suwandi atas ilmu yang bermanfaatnya dan atas waktu yang sudah disisakan untuk kami, maksudnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya.